kita lanjutkan lagi. Nah, kita kembali ke Blue Bible Letter. Tadi kita sudah diarahkan dengan menggunakan nomor strong H2287. Lalu di sini menurut buku King James Version Translation, di situ ada beberapa arti, yaitu arti keep, feast, celebrate, dancing, holiday, dan seterusnya. Jadi di sini kita punya beberapa pengertian dari buku King James Translation bahwa H2287 itu memiliki arti, ini kalau kita terjemahkan gini, nah, mengadakan pesta, mengadakan festival, berziarah. Mengadakan pesta berziarah, merayakan, menari, berjalan sempoyongan. Oke, jadi ini adalah arti mengadakan perayaan dalam Keluaran 5 ayat 1 menurut bahasa Indonesia, tetapi dalam buku King James Translation ini ada beberapa arti. Nah, kita simpan dari buku King James ini di salah satu catatan kita, supaya tidak lupa kita tulis King James KJV Translation. Nah, tentu nanti kalau kalian membuat makalah, alamat-alamat seperti ini harus dicatat lengkap, supaya nanti dia menjadi footnote ya, menjadi catatan kaki. Ya, oke, ini dari King James kita sudah dapat artinya. Ya, kemudian yang berikutnya kita kumpulkan lagi arti yang lain dari buku yang lain. Nah, berdasarkan buku yang lain kita ketemukan arti juga. Nah, nanti kita membuat kesimpulan dari beberapa kamus yang kita kumpulkan. Arti dari festival ini atau perayaan. Setelah King James Translation, kita ke outline of biblical usage. Di sini ada beberapa arti, begitu juga dengan arti dalam pengertian kal. Ya, jadi dalam pengertian sebagai kata kerja kal, itu dia juga punya arti juga. Jadi ada arti umum, itu to hold a feast, hold a festival. Ini arti umumnya. Kita terjemahkan juga. Oke, kita sudah terjemahkan, kita pindahkan ke catatan kita. Kalau bisa kita kasih warna beda. Nah, ini menurut buku Outline of Biblical Usage. Kita tulis lagi, supaya nanti di footnote kita bisa tuliskan lengkap ya. Kalau ini kan hanya sekedar catatan ya. Outline Biblical Usage. Oke, dari outline Biblical Usage artinya mengadakan pesta, mengadakan festival, berziarah, dan seterusnya. Jadi hampir sama dengan King James Translation ya. Kemudian ada dari strong definisi. Nah, dari strong definisi kagak ini, kita terjemahkan juga. Ya, kemudian kita kumpulkan di catatan kita. Lalu, nah ini yang jadi persoalan adalah teman-teman kita yang mempermasalahkan ayat ini, dia mengambil dari BDB. Ini, Brown Drive Brake. Ya, ini tadi ada dari strong definisi ya. Strong definition, oke kita tulis supaya tidak lupa. Di sini kita tulis strong definisi. Lalu kemudian, nah ini yang menjadi persoalan adalah ketika mereka menganalisa kata kagak ini menurut buku Brown Drive Bricks Lexicon ini. Ya. Perhatikan di papan tulis Brown Drive Bricks Lexicon. Biasanya terkenal dengan singkatan BDB. Ya, kalau dalam aktivitas eksegese, para teolog itu langsung mempersingkat dengan istilah atau dengan sebutan BDB. Ya, BDB itu sebenarnya Brown Drive Bricks. Nah, ini adalah nama-nama orang ya. Ada 3 nama orang. Ya, Bapak Brown, Bapak Drive, Bapak Bricks.
Nah, ketiga teolog ini, mereka menuliskan kamus ini, ya, kamus leksikon. Nah, kita terjemahkan supaya nanti kita tahu ternyata permasalahannya ada di mana, ya, dalam Keluaran 5 ayat 1 itu. Nanti kita lihat bagaimana cara menafsirkan, menganalisa, dan di mana letak kesalahan teman-teman kita itu. Nah, di sini kita kumpulkan lagi dalam catatan kita, baru setelah kita rasa cukup, ya sebenarnya ini masih kurang ya, tapi ya sudah kita anggap cukup lah karena sudah sampai di BDB. Ya, ini ada BDB leksikon. Kalau kita perhatikan dalam BDB leksikon, di sini ada beberapa arti. Ya, ada beberapa arti. Yang pertama disebutkan bahwa ini adalah kata kerja bahasa Yunaninya hagak, artinya berziarah atau mengadakan pesta ziarah. Oke, kita tulis di sini nomor 1. Kita kasih keterangan di sini, ini nomor 1. Kemudian ada nomor 2 di sini. Nah, ini menurut bahasa Arab. Menurut bahasa Arab, itu peziarah. Membawa diri sendiri ke atau menuju objek penghormatan. Lalu di sini ada tulisan berziarah ke Mekah. Nah ini, ya, berziarah ke Mekah. Nah, dalam bahasa Arabnya ini, itu disebut haji. Jadi kalau ada tulisan Arab di sini, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tulisan Arab ini artinya haji atau hajjah. Jadi hajja atau haji. Begitu ya. Lalu kemudian ada bahasa lain yaitu bahasa Sabean. Nah ini kita sebutkan sebagai yang nomor 3. Bahasa Sabean artinya berziarah. Kemudian ada bahasa Syria. Untuk bahasa Syria artinya merayakan pesta. Kemudian, ya saya pikir itu ya 4 ya. Lalu di bagian bawahnya, di sini ada analisa tata bahasa. Jadi di bawahnya ini, di buku BDB Leksikon, itu ada analisa tata bahasa. Di situ disebutkan bahwa kata hagak itu adalah kalperfek orang kedua, maskulin jamak. Jadi di sini adalah bentuk kata kerja perfect, orang kedua, aktif, maskulin jamak. Nah, di dalam kitab Keluaran 12 ayat 14 ada 2 kali disebutkan dan seterusnya ya. Nanti kita bisa perhatikan di sini. Tapi yang penting itu yang pertama ini ya. Yang penting ini yang pertama. Ini nomor 1. Arti nomor 1 dari analisa tata bahasanya. Kemudian ada juga arti kalau dia menjadi kata ganti. Ya, tapi kita enggak mengarah ke kata ganti. Kalau kita kembali lagi ke web Bible Study, di sini kita menggunakan Blue Letter Bible. Setelah kita menemukan sebuah kata yang akan kita selidiki dari Keluaran 5 ayat 1, yaitu kata a feast. Ya, ini kalau kita lihat a feast itu seperti yang tadi kita sudah singgung ya, may hold a feast. A feast. Jadi may hold a feast. Ini yang akan kita soroti dalam studi analisa kata dengan nomor strong H2281. Setelah kita menggunakan Google Search untuk mencari H2281, maka kita ketemu dengan satu website Blue Letter Bible. Nah, di sini dari Blue Letter Bible, kita sudah langsung mendapatkan beberapa informasi tentang nomor H2287 ini ya. H2287 dari Blue Letter Bible langsung diberikan keterangan bahwa H2287 itu tulisannya seperti ini, hagak, tulisan Ibraninya. Kalau ditransliterasikan dengan tulisan hagak seperti ini, dalam
transliterasi huruf alfabet. Oh, bukan hagak ya. Bisa hagak tapi pronunciation-nya itu kagak gitu. Ya, ini bisa kita dengarkan juga ya. Ya, hagak. Jadi dia ada hanya, ada k-nya juga gitu. Ya, ada hanya, ada k. Jadi bisa dibaca hagak ya. Kadang-kadang k-nya juga enggak terlalu jelas terdengar, jadi seperti hagak gitu. Oke. Kemudian arti dasarnya, arti etimologinya itu primitive root-nya. Nah, ini primitive root-nya bisa dapat dari H2283 dan H2382. Jadi kata hagak itu dalam studi etimologi kita diarahkan atau bisa membandingkannya dengan nomor H2283 dan H2328. Nah, caranya sama ya, nanti tinggal diklik aja ini. Tapi karena kita masih mau mempelajari arti hagak ini sendiri, kita turun ke bawah lagi. Nah, setelah kita turun ke bawah, ada yang namanya buku King James Translation. Nah, dalam buku King James Translation ini, kita dapatkan pengertian seperti yang sudah ada di papan tulis ini, ya, mengadakan pesta, festival, bersiarah, merayakan, menari, berjalan sempoyongan. Lalu dari outline biblical usage itu juga dari web yang sama, kita turun ke bawah, ya, ada strong definisi, kita lewati tadi ini, strong definisi. Kemudian ada strong definisi sudah ya, kita masukkan ya. Jadi outline biblical usage menuliskan artinya sebagai mengadakan pesta, mengadakan festival, bersiarah, mengadakan pesta, merayakan, menari, berjalan sempoyongan. Strong definisi, dia menuliskan artinya yaitu kagak, itu secara etimologi dia punya akar primitifnya bisa dibandingkan dengan kata yang nomor strongnya H2283 dan H2382. Nah, ini nanti dalam studi etimologi, nah ini kita bandingkan ya kata yang sedang kita analisa dengan dua nomor strong ini ya, H2283 dan H2328. Ya, di sini disebutkan yang benar atau bergerak melingkar. Nah, ini semacam satu upacara keagamaan gitu ya. Ada gerakan melingkar gitu ya. Lalu berbaris dalam prosesi suci. Ya, merayakan suatu hari raya, menari, merayakan, berpesta, berjalan ke sana kemari, bergerak melingkar. Jadi bergerak melingkar itu aktivitasnya adalah berjalan berkeliling gitu ya, membuat lingkaran. Nah, kalau kita melihat ibadah-ibadah haji di Mekah, itu mereka yang beribadah haji itu melakukan gerakan yaitu berjalan melingkar. Nah, bergerak melingkar, berjalan melingkar, itu kagak. Nah, menurut BDB Lexicon, ya perhatikan ini BDB Lexicon, dapat dari mana Pak BDB Lexicon? Dari website tadi ya, Blue Letter Bible. Kalau kita turun, nah ini ada BDB Lexicon. Dia memberikan penjelasan dengan memberikan referensi beberapa kata dalam bahasa yang berbeda. Nah, jadi kalau kita perhatikan BDB Lexicon ini, ada 4 bahasa yang dicoba untuk nanti dibuat perbandingannya dengan bahasa Ibrani dari kata kerja hagak ini ya. Jadi di sini kita lihat ini ada bahasa Ibrani di nomor 1, kemudian ada bahasa Arab, hajjah atau haji, kemudian ada bahasa Sabean,
Sabean ini adalah salah satu daerah di dekat Arab Saudi. Jadi Sabean ini adalah satu wilayah kuno, ya, wilayah kuno. Beberapa peneliti mengatakan daerah Sabean ini sudah tidak ada lagi, ya, sudah hilang daerah ini. Tetapi di zaman dahulu ada satu daerah di dekat Arab, itu yang disebut dengan wilayah Sabean, ya, kerajaan atau suku bangsa Sabean dengan bahasa Sabean. Kemudian ada Syria, kita tahu Syria ya. Nah, jadi di sini ada 4 bahasa, Ibrani, Arab, Sabean, dan Syria. Nah, dari sini kita melihat kenapa harus ada 4 ya Pak? Nah, di sini BDB membantu kita untuk melakukan namanya analisa fonologi. Bisa melakukan analisa fonologi, bisa juga melakukan satu analisa etimologi. Kalau mau kita tambahkan, bisa juga satu lagi, kita bisa menggunakan BDB ini dengan analisa semantik. Ya, tetapi yang sekarang ini kita lebih menekankan ke arah nomor 1, yaitu analisa fonologi. Nah, berdasarkan kamus BDB ini, lalu mereka-mereka yang di luar kekristenan, mereka mengatakan, yang pertama, di Alkitab, ya, di Alkitab ada ibadah haji. Ya, dari mana ibadah haji itu? Yaitu dari kata hagag. Loh, kok mereka bisa katakan begitu, Pak? Nah, mereka memperhatikan beberapa arti dari kata hagag. Misalnya, salah satu contoh mereka ambil dari strong definisi, yaitu bergerak melingkar. Jadi, mereka kemudian menganalisa bahwa di sini ada bergerak, berjalan, atau bergerak, melingkar. Kemudian yang kedua, bahwa hagag ini atau kagak ini adalah satu perjalanan pilgrims, yaitu perjalanan agama. Perjalanan yang bersifat agamis, ya, atau perjalanan agama. Untuk apa? Untuk melakukan satu ritual atau upacara atau sebuah perayaan agama. Ya. Lalu kemudian ada juga artinya yaitu berbaris dalam prosesi suci. Jadi berbaris dalam prosesi suci. Dan yang keempat yaitu bergerak ke sana kemari. Ya. Jadi kalau kita melihat kata kagak ini memang menurut BDB itu mempunyai arti ini, itu betul. Nah, tetapi di sisi lain kata kagak ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, jadi ini adalah pengertian dari kata kagak.
Tapi kalau ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu dia jadi hajjah. Hajjah yang kemudian dalam bahasa Indonesia dia menjadi haji. Nah, dalam perjalanan haji, memang ada aktivitas berjalan bergerak melingkar, mengelilingi Ka'bah, kemudian ada semacam perjalanan agama. Mereka berangkat dari misalnya dari Indonesia atau dari negara lain ke Arab Saudi untuk melakukan satu upacara ritual keagamaan. Lalu mereka itu seperti berbaris ya, dalam prosesi suci, rapi ya, berkeliling, meringkar begitu, dan ada satu gerakan ya, ke arah yang berbeda. Di sini disebutkan bergerak ke sana kemari. Jadi memang kalau dilihat artinya, baik itu di dalam strong definition maupun dari BDB, itu memang ada seolah-olah mengesankan bahwa kata kagak ini itu adalah sebuah kata yang mengarah kepada konsep haji. Nah, sedangkan di sini saya tulis pakai warna yang berbeda ya. Ini pakai warna putih misalnya. Di sini Allah Israel memberi perintah kepada Musa untuk mengatakannya kepada mengatakan kepada Firaun, supaya bangsa Israel itu kagak. Jadi Allah Israel memerintahkan Musa supaya mengatakan kepada Firaun supaya bangsa Israel melakukan kagak. Itu berarti Allah memerintahkan Israel untuk melaksanakan haji. Jadi mengerti ya, logika yang dipakai oleh teman-teman kita itu seperti ini. Itu berarti bahwa Allah Israel itu adalah Allah agama mereka. Agama dalam tanda petik mereka. Nah, itulah yang kemudian dijadikan sebagai satu argumentasi untuk berapologet dengan orang-orang percaya ya, umat Kristen. Nah, tentu di sini kita mulai berpikir, nah kalau dari logika seperti ini saja memang benar. Nah, itu kata mereka. Tetapi kata saya, logika seperti ini terlihat seolah-olah benar, seolah-olah benar. Tetapi di dalam hermeneutika, ini cara yang dipakai adalah hermeneutika yang salah. Jadi pendekatan atau metode hermeneutika yang mereka pakai itu salah. Salahnya di mana? Nah, kalau kita kembali ke BDB, ini kita pakai BDB sebagai acuan ya. Kalau kita pakai BDB, BDB tidak bermaksudkan untuk menyamakan antara kagak dengan hajjah. Jadi BDB itu tidak bermaksudkan bahwa kagak adalah hajjah. Bukan. Tetapi BDB ini ingin memberikan informasi ya atau memberikan semacam bahan untuk membandingkan bahwa kagaknya bangsa Israel itu kalau di bahasa Arab itu seperti hajjah. Ya, kalau di bahasa Sabean itu seperti, jadi saya tulis di sini seperti. Jadi hanya untuk membandingkan. Kalau di bahasa Sabean itu artinya yaitu ziarah.
Kemudian dalam bahasa Syria itu seperti pesta. Nah, lalu kalau misalnya, Pak, mereka mengatakan bahwa kagak itu adalah haja, bukan kagak itu seperti haja. Nah, kalau mereka mengatakan begitu, maka orang-orang Syria juga orang-orang Syria juga bisa jadi orang-orang Syria juga bisa mengatakan bahwa kagak adalah pesta. Ya. Jadi orang Syria juga bisa mengatakan bahwa Allah Israel memerintahkan umat Israel untuk melakukan pesta di Syria. Nih, apakah artinya seperti itu? Salah, tidak boleh kita membuat logika seperti ini di dalam eh, eksegese, di dalam menerapkan hermeneutika. Nanti kalau ada bahasa, misalnya ada bahasa Spanyol, punya arti yang berbeda, berarti Allah Israel menyuruh umat Israel ke Spanyol dong. Nanti kalau ada bahasa bahasa Cina, kagak dalam bahasa Cinanya apa? Oh, berarti Allah Israel menyuruh umat Israel pergi ke Cina. Ya nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi tujuan dari BDB memberikan informasi beberapa bahasa itu hanya untuk membandingkan. Itulah yang disebut dengan studi fonologi. Jadi berdasarkan bunyi kata, dicoba untuk mencari pembandingannya dalam bahasa-bahasa negara-negara yang lain. Ya, bahasa-bahasa lain di dunia ini. Tujuannya adalah supaya bisa menemukan pengertian yang jelas. Karena ada kemungkinan beberapa bahasa itu muncul oleh karena dulu sebelum mereka berpisah menjadi beberapa bahasa, dulu itu dipakai oleh salah satu suku bangsa yang mempunyai satu bahasa. Dari satu bahasa ini, kemudian dia karena suku bangsa ini terpecah, maka kemudian dia menjadi beberapa pengertian bahasa. Maksud saya gini loh, ini kalau eh, saya bikin skemanya, diagramnya, itu begini. Ini ada satu suku bangsa. Dia mempunyai sebuah kata, yaitu misalnya kita pakai kagak tadi ya, kita pakai. Ada kata kagak. Muncul satu kata kagak. Tetapi ternyata di dalam perkembangannya, kata ini itu bisa berpindah tempat. Ya, bisa saja dari suku bangsa ini pecah, bisa juga karena ada banyak orang bepergian, ya, bisa dari ini ada alasan satu, alasan suku bangsa yang pecah atau berpisah. Kemudian ada juga disebabkan oleh karena adanya sistem perdagangan, oleh karena sistem dagang. Jadi ada orang-orang berdagang ke Israel, lalu menemukan kata ini, lalu dari kata ini kemudian dibawa ke bangsanya. Jadi dari satu suku bangsa ini, kata kagak ini, dia dipakai oleh orang Arab juga.
Ya, dalam perkembangannya. Ini perkembangan bahasa. Dalam perkembangan bahasa, akhirnya muncul ada bahasa Arab. Kemudian mungkin dalam sistem perdagangan atau apa, kemudian suku bangsa yang terpecah, misalnya ada perkawinan di salah satu keluarga di sini, pindah ke Sabean, ya, kemudian kata itu menjadi bahasa Sabean. Lalu ada yang suku bangsa dari salah satu keluarga dari suku bangsa ini pindah ke Syria, lalu tetap menggunakan bahasa Kagak ini, akhirnya bahasa Kagak ini menjadi bahasa Syria. Nah, ini ada studinya sendiri. Ya, ini berkaitan dengan etimologi dan fonologi. Jadi ini ada studi etimologi dan studi fonologi. Ya. Nah, inilah yang kemudian diangkat dalam buku BDB. Jadi bukan dalam pengertian bahwa kata hagak itu adalah hajja. Nah, itu berarti bahwa di dalam Alkitab ada bahasa Arab. Di dalam Alkitab, Allahnya orang Israel menyuruh bangsa Israel untuk pergi ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji. Ya, ini keliru ya. Kalau konsepnya seperti itu. Maka kalau ada yang seperti itu, berarti orang Syria juga bisa punya pendapat bahwa Allahnya orang Israel menyuruh umat Israel untuk pergi ke Syria melakukan pesta. Lalu orang Sabean juga bisa berpendapat bahwa Allahnya orang Israel menyuruh bangsa Israel untuk melakukan ziarah ke daerah Sabean, ke kerajaan Sabean. Lah kalau kayak gitulah, kasihan nih umat Israel disuruh pergi ke seluruh dunia ya. Nanti kalau ada bahasa Indonesianya, nanti orang Indonesia mengatakan, Allahnya orang Israel menyuruh umat Israel pergi ke Indonesia. Ya kalau kayak gini kan repot nih ceritanya kayak gini. Ya, enggak boleh. Ini adalah argumentasi yang keliru. Nah, itu yang kemarin kita belajar tentang eksegese kritis. Jadi ada orang-orang tertentu seolah-olah mau melakukan eksegese. Pakai nomor strong, pakai buku-buku Kristen, ya, pakai kamus-kamus Kristen. Ya, jadi ada orang-orang tertentu yang kemudian mencoba melakukan satu analisa terhadap ayat Alkitab, tetapi cara analisanya seperti dalam tanda petik melakukan eksegese, tapi cara mereka salah. Nah, akhirnya apa? Alkitab yang tadi sebenarnya tidak bermasalah karena Alkitab itu dipelintir ayatnya. Jadi seolah-olah punya pengertian yang berbeda. Nah, ini bahaya sekali. Nah, itulah yang saya katakan, kita ini sebagai mahasiswa teologi itu harus diperlengkapi dengan hermeneutika yang benar, supaya jangan sampai ketika kita melakukan analisa Alkitab untuk hermeneutika, untuk mendapatkan tafsiran Alkitab, malah sebaliknya, kita bermaksud positif, malah sebaliknya apa yang kita lakukan? Kita memelintir ayat-ayat Alkitab. Kenapa? Karena eksegese kita salah. Nah, karena eksegese kita salah, maka yang terjadi adalah kita salah analisa. Karena kita salah analisa, kita jadi salah tafsir. Ya, karena kita salah tafsir, ya akhirnya pengajaran kita jadi salah. Nah, jadi dalam diskusi apologet itu, mereka katakan, jadi umat Kristen itu harusnya beribadah haji juga. Karena dalam Keluaran 5 ayat 1 dijelaskan seperti itu. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan?